Rumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Dari Sidna Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang firman Allah Zaharal fasadu fil barri wal bahr, tentang timbulnya kerusakan di daratan dan di lautan. Sayyidina Abu Bakar mengatakan qala al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalbu fa idza fasada al-lisanu bakat alaihi nufusu wa idza fasada al-qalbu bakat alaihi al-malaikatu. Ini kalau kita lihat ya, bahwa kalau memang benar ya, perkataan ini dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar, bahwa beliau menafsirkan Al-Quran ini dengan tafsir isyari ya, Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah timbul kerusakan di daratan dan di lautan. Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa daratan itu ya, makna yang sangat jauh sekali adalah lidah ya. Dan kerusakan yang timbul di lautan adalah al-qalbu ya, hati. Maka orang sufi membuat istilah Bahrut Tauhid, itu kan ya, lautan yang berkaitan dengan jiwa ya, kerohanian yang tidak terbatas dalamnya dan luasnya, dimensinya tidak dapat diukur dan diketahui ya. Saya teringat kalau dalam ilmu psikologi kan, kalau orang marah itu mesti disalurkan. Disalurinnya marah ke barang, ke ngomong gitu. Sedangkan Islam Nabi melarang la taghdab. Ya, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ausini, nasihati aku." Ya, Nabi dipahami oleh ulama, jika ditanya ya, tentang sesuatu maka jawabannya itu sesuai kepada si penanya, bukan isi pertanyaan itu. Pertanyaan yang sama boleh ditanyakan oleh beberapa orang, tapi Nabi memberi jawabannya berbeda. Jawabannya akan disesuaikan dengan keperluan si penanya itu. Di antara yang bertanya, sahabat itu minta nasihat dari Nabi, "Ausi ini." Ada Nabi menjawab, "La taghdab." Ya, jangan marah. Tidak mungkin Nabi melarang marah, karena marah itu adalah sifat yang tumbuh dari tubuh ini, dan itu merupakan anugerah dari Allah. Kita perang mesti marah, kalau enggak marah ya lembek perangnya. Ya, kita ngaji kesini nih mesti menggunakan sifat marah. Ya, kalau enggak sampai ke sini gitu. Kan nafsu marah itu kan nafsu yang mendorong seseorang untuk bertindak gitu. Jihad itu kan dengan marah. Kompetisi itu kan dengan marah itu. Tapi ketika si nafsu itu sudah jadi kendaraan rohani, maka betul-betul positif gitu ya. Nabi mengatakan la taghdab itu artinya jangan salurkan marah sehingga menimbulkan kerusakan gitu ya. Tetapi di dalam agama Islam
dalam hal ini adalah tasawuf. Ya. Sesuatu yang memancing kita marah, Nabi ada formula yang sifatnya fisik gitu ya. Kalau duduk berdiri, wudu, jalan, sholat, upaya untuk menghindari akibat dampak buruk keluar ya dari marah itu. Nabi disuruh untuk mengendalikan dengan baik. Secara psikologi kalau nggak dikeluarin itu bisa mendem, ya lama-lama bisa jadi diabetes gitu ya, atau darah tinggi. Ya betul kalau tidak punya lautan tauhid. Tetapi kalau jiwa ini punya sifat akhlak, dan akhlak itu kan sifat positif ya, yang mulia, yang tiada terbatas. Problem apapun dibuang ke akhlak itu seperti membuang sesuatu di lautan. Yang busuk-busuk dibuang lautan nggak bakal tercemar. Lautan itu nggak akan keluar ya, tidak akan terkontaminasi. Maka orang memerlukan lautan tauhid. Lautan tauhid itu artinya sifat-sifat yang ada di dalam rohani ini, sifat-sifat mulia itu diumpamakan seperti lautan. Jadi orang ngehina dibuang aja ke lautan rohani itu, seperti buang korek api ke air aja, cas, mati semua. Dan nggak ada membekas ke penyakit fisik, tidak ada. Ya, nggak ada tekanan batin, itu nggak ada. Yang ada juru batin yang menekan, yang mendorong segala penyakit yang masuk itu akan keluar. Ya, lebih dari itu, bahkan dia menciptakan nilai-nilai kebaikan positif kepada orang dan lingkungan sekitarnya. Dan mereka lah yang diharapkan untuk mengajak kepada kebaikan, gitu, karena mereka memiliki kebaikan. Nah, maka kata Sidna Abu Bakar, al-bar, kerusakan daratan itu adalah lidah, kerusakan lautan itu adalah kalbu. Apabila rusak lisan, bakat alaihin nufus, maka menangislah. Ya, artinya maka menangislah para jiwa-jiwa manusia itu. Ya. Kan Nabi memberitahu kepada kita, seorang muslim, al-muslimu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kawan muslim lainnya aman, damai dari lidah dan tangannya. Kita ini orang muslim, musalah apa aja sesama Islam itu jangan terus lidah itu ngatain baik. Ya, sekarang mah zaman Facebook, zaman YouTube, cuman salah dikit aja rame udah. Berarti kita ini enggak aman ini dari saudara kita. Kena baik kita. Ya. Kadang ada yang enggak cukup puas udah lidah ongkoh, nyerang ongkoh. Ya. Masa membela Islam dari orang Islam kan itu. Nah, ini yang tidak ada itu akhlak. Ya. Nah, maka banyak lidah merusak sesama kita. An-nufus ya adalah diri, jiwa-jiwa. Bukan jiwa, diri orang ya. Wa idza fasadal qalbu, tapi kalau hati yang rusak, bakat alaihil malaika. Ya, maka menangisilah ke atasnya, yaitu malaika. Qila inna syahwata tusirul muluka abida wa sabru yasirul abida muluka. Ala tara ila qissati Yusuf alaihi salam wa Zalikha. Ya.
Ini masih bicara tentang dua-dua kan? Dua-dua. Kita mesti menjaga lidah karena itu umpama lautan ya, yang akan tenggelam orang dengan lidah. Kalau hati justru malaika yang menjerit, yang menangis. Ya. Karena malaika diciptakan oleh Allah untuk berkhidmat kepada kita. Itulah syariat itu kan bilangnya malaikat. Makanya malaikat itu tidak terhitung ya banyaknya bilangannya. Ya, karena Allah karena Allah kan gaib mutlak. Ketika Allah mau melakukan sesuatu di muka bumi ini mesti ada majalahnya, ada mazharnya, ada surahnya, ada rupa yang Allah ciptakan. Ya, sebagai sebagai bentuk atau asar daripada sifat Allah itu. Ya. Maka yang baik-baik itu semua malaikat. Namanya malaikat. Ya, namanya malaikat, makhluk Allah. Kalau yang buruk-buruk ya namanya setan. Pokoknya sifat yang disebut buruk oleh agama, maka Allah menciptakan setan gitu. Karena buruk itu ciptaan Allah yang menamakan buruk. Kalau Allah nggak namakan buruk kita nggak tahu. Yang ada hanya ciptaan Allah semua. Ya, saya memberikan perumpamaan antara buruk dan baik seperti perumpamaan antara ada dan tidak ada. Ya, Allah kan ada. Selain Allah tidak ada. Maka selain Allah itu adanya Allah ciptakan. Jadi ada ciptaan, bukan ada independen yang tumbuh sendiri, yang ya berdiri sendiri, independen. Itu sudah ada dalam tauhid kita ya, tauhid ahli sunnah dalam sifat 20, qiyamu binafsih, kita qiyam billah. Nah kalau buruk itu seperti tiada. Kan kita ini tiada itu yang kita bilang tidak ada itu kan ada, tapi juga bukan ada yang ada. Yang ada aja tidak ada, apalagi yang tidak ada. Ya, orang nanya saya misalnya, di rumah saya Rahimuddin ada? Tidak ada. Ya. Lalu orang nanya adanya di mana? Gitu kan, kalau sudah tidak ada nggak perlu ditanyakan adanya. Tidak ada itu maknanya tidak ada sampai kapanpun, nggak berubah. Kalau berubah jadi ada, bukan tidak ada. Yaitu ciptaan. Jadi buruk itu adalah karena tidak ada kebaikan, tidak ada Tuhan. Maka orang sufi lebih elit lagi. Jika ibadah tidak khusyuk itu juga buruk. Tapi jangan kemudian wah mendingan kalau begitu jangan ibadah dah. Nah, ini bahaya. Ya. Saya melihat ya, orang tua saya dulu kalau ngomong sholat itu mesti jamaah. Ya, orang awam itu mesti jamaah, depan di belakang kiai. Kalau sembahyang didewekan nggak ada artinya apa-apa. Ya, nggak sembahyang loh. Bener kalau yang jujur banget mah kalau dia ketinggalan jamaah sama kiai nggak sembahyang. Ya. Itu bari, itu artinya kiai di akhirat nanti enggak. Kita salah memahaminya. Gitu. Seperti lagi ungkapan orang-orang sufi, ngapain ilmu banyak, sedikit asal manfaat. Ya, udah sedikit kagak manfaat lagi. Ya, itu dorongan untuk manfaatkan ilmu. Ini enggak, udah banyak-banyak daripada yang manfaat. Lah emang yang bikin manfaat siapa? Ya, salah memahami perkataan orang-orang sufi. Ngaji enggak semenggah, apalagi lu enggak ngaji. Enak aja. Ilmu itu dari Allah, Allah berikan kepada makhluknya, itu satu kemuliaan. Ya. Makanya Nabi nyuruh kita ngaji sampai mati kan begitu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, saya singkat aja nerjemahinnya, ngaji sampai mati. Ini belum mati udah berhenti. Ya. Karena orang yang akan diberikan ilmu itu akan dimuliakan, akan diampunkan oleh Allah di akhirat. Enak. Ya. Nah ini kerusakan darat adalah lidah dan seterusnya. Ya. Kemudian ini yang dua lagi nasihat yang lain, inna syahwata bahwasanya syahwat itu
tusirul muluka abida. Syahwat itu menjadikan raja jadi hamba, sedangkan sabar menjadikan hamba jadi raja. Lalu ya, ala tara, tidakkah engkau melihat kisah Sidna Yusuf alaihissalam dan kisah ya, Zalaikha. Zalaikha dulu seorang istri gubernur, tiba-tiba jadi gelandangan. Justru Sidna Yusuf ya, tadinya gelandangan karena dibuang di sumur ya, lalu dijual dari orang kaya ke orang kaya sampai jatuh ke gubernur. Gubernur juga bukan gubernur bukan gubernur dalam konteks politik, tapi ekonomi gitu. Kalau sekarang mungkin dirut BI gitulah ya. Ya, atau dirut BUMN lah gitu katakan. Ya, itu istrinya ya, akhirnya jadi gelandangan. Disebabkan apa? Syahwat. Kan Siti Zalaikha kan mencintai Sidna Yusuf itu yang tidak ada obatnya ya. Sampai dicerai oleh suaminya karena udah majnun, udah gila. Yusuf, saya ingin Yusuf begitu aja. Sampai dibuang, sampai tidak dihiraukan di jalanan, sudah makan sampah, tidur di jadi pucat tua sehingga matanya buta. Ya. Itu cinta yang jujur ya. Maka orang sufi itu dijadikan pelajaran. Kita itu disuruh memiliki cinta. Coba orang yang jika tidak paham maksudnya ya, ada sebagian sufi menganjurkan agar kita memiliki cinta yang cinta yang murni, meskipun itu kepada wanita, kepada harta, tapi benar cintanya ya, artinya punya mental yang jujur gitu. Terlepas nilai baik buruk terlepas, yang penting dia jujur. Karena ada orang melakukan kebaikan juga tidak jujur, bukan dari hati nuraninya yang dalam ya, bukan dari hati nuraninya yang dalam. Siti Zalaikha itu kan sangat jujur sekali cintanya ya, sehingga dia gila dibuatnya cinta kepada Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf datang itu jarak sekian kilometer itu tercium baunya ya, mau datang aja dia udah teriak, Yusuf datang. Itu Siti Zalaikha. Tapi kemudian ketika Nabi Yusuf menjadi ya, penasehat raja, wakil ya, raja, terdengarlah berita bahwa seorang wanita tua, renta, buta, buruk rupa, gelandangan, cinta banget dengan Yusuf. Ditanya Yusuf, kamu kenal ya? Saya kenal ya. Dan Nabi Yusuf meminta izin dari raja agar ya, diperkenankan untuk bertemu kepada saya dan saya akan menikahinya. Dipanggil setelah di depan raja itu di istana, maka Nabi Yusuf minta izin dengan istrinya, izin untuk nikah lagi. Diizinin Pak ya, diizinin. Emang namanya kudu Yusuf kali namanya. Salah nama kali kita itu. Begitu diizinin, ya mula-mulanya diizinin, bininya ngelihat buta, tua, renta, ya, peot gitu. Rupanya oleh jubah Nabi Yusuf itu ditutup ke mukanya, dibuka, berubah jadi cantik, lebih cantik pada saat muda ketika bertemu Nabi Yusuf, lebih cantik lagi. Ya, karena udah diizinin ya udah kudu izin baik udah bini itu no.
Waduh, nyesel gua ngizinin kali gitu. Kirain jelek, nggak tahu loh cantikan dia malah. Ya udah, kembangnya udah nggak ada lagi Siti Zaleha itu. Tapi kemudian disuruh digiring oleh dayang-dayang untuk dirias, ya, didandanin jadi pengantin. Nabi Yusuf udah nungguin, ya, udah manggil KUA lah katakan, udah nungguin. Rupanya begitu dia bercermin, terkejut dia ngelihat kecantikan dia yang tidak pernah dia sendiri lihat, lebih cantik dari sebelumnya. Ya karena Nabi Yusuf yang mujizatnya kan, Nabi terganteng itu. Baru dia menangis. Ternyata Yusuf tidak suka dengan saya. Ada kekasih yang lebih dia cintai. Itu Tuhan, Allah. Ya, maka kata Siti Zaleha, aku tahu sekarang siapa kekasih Yusuf, dan dia tidak akan menoleh dari yang lain kepada yang lain. Lalu dia teriak memanggil, ya Rabba Yusuf, katanya, wahai Tuhan Yusuf, uhibbuk, aku cinta kepadamu, habibi, sanadi, sayyidi, rojai. Terus sudah ngunci pintu dia dan terus bersenandung cinta kepada Allah. Diketok-ketok udah kagak keluar, udah mau dilaksanain itu akad. La uridu Yusuf, uridu Rabbah, katanya. Aku sekarang tidak ingin Yusuf, aku ingin Tuhannya. Huwa habibi, katanya. Dialah kekasihku. Nabi Yusuf sampai diketok, ya Zaleha, bukankah ini yang kau harapkan? Itu dulu, hada zaman ya Yusuf. Faqad arabtu anna habibak huwa rabbal alamin wa ana uhibbu wa la uhibbuk. Ya, aku tahu kekasihmu adalah Tuhan, bukan siapa-siapa. Aku pun sekarang mencintainya. Tinggalkan aku. Allah. Ya. Dulu jadi hamba kena syahwat. Nabi Yusuf kena sabar jadi raja. Ya. Wa qila tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asira. Bahagialah orang yang akalnya sebagai raja dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Wa wailun liman kana hawahu amira. Dan celakalah orang yang hawanya hawa amira, ya. Ya. Hawanya jadi raja, akalnya jadi tawanan. Orang pertama-tama untuk perlawanan pertama katakan kepada hawa nafsu itu akal. Tapi akal tidak cukup kuat sebetulnya. Karena akal itu kedudukannya seperti kalau dalam susunan pemerintah sistem parlementer itu perdana menteri. Ya, tapi kalau kita kan presidentil, wakil presiden. Akal itu seperti wakil presiden, tergantung presidennya siapa, kan gitu. Akal itu, ya. Kalau presidennya hawa, ya akalnya hawa. Ya, kalau presidennya rohani, akalnya rohani. Tapi minimal akal itu sebuah benteng pertama untuk menghadapi nafsu. Itu sebab akal itu masuk ke dalam al-asasu sittah atau khamsah, hak asasi manusia yang wajib dihormati oleh sesama. Ya. Imam Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah mengatakan hak asasi itu 5, tapi Imam Syafi'i 6. Ya. Pertama agama, kedua akal, ketiga keturunan. Ya, ini wajib dipelihara dan wajib marah nyawa taruhannya kalau dirusak.
Yang ketiga lagi, hak asasi manusia yang perlu dipelihara nyawa, nama baik, dan harta. Ini wajib dipelihara dan boleh marah dan tidak boleh taruhannya nyawa. Ya. Kecuali dalam membela mati dianggap syahid, tapi kalau tidak, tidak. Nah, kita menjaga akal agar tidak rusak, agar tidak dicuci otaknya atau dirusak secara akal kan alat fisik ya, alat jasmani. Itu jangan dirusak. Itu sebab agama melarang yang merusak minuman, ya, doktrin-doktrin buruk itu kan tidak boleh. Rupanya bahaya kan otak ketika ada pencucian otak kan. Ya. Naji aja, dulu tentaranya kan dicuci otaknya melalui doktrinasi. Ya, itu sebab orang kita ini mesti dipelihara otaknya. Maka itu sebab isi otak ini ya harus penuh asupannya ilmu-ilmu agama, wahyu. Ya, karena jika tidak, ya, tidak dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Di Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu berbicara panjang lebar tentang perlawanan pertama terhadap hawa nafsu itu akal. Minimal orang ilmunya luas. Jika ilmunya luas, maka akalnya sehat. Jika akal sehat, orang yang berakal itu bukan hanya dia tidak mau melakukan keburukan, tetapi akal itu tidak mau melakukan sesuatu yang akibatnya buruk. Itu akal. Jadi akal yang sehat itu bukan hanya memilih baik buruk, dan dia memilih baik dan menghindari buruk, tetapi dia mengetahui akibat buruk. Itu batas kecerdasan akal di situ, kesehatan akal di situ. Kan ada orang kalau sudah nafsunya mengalahkan akal, udah nggak tahu bahwa akibatnya buruk, ayo aja dikerjain. Dia nasihatin juga kagak bakal, kan udah nafsu, nggak ngerti. Ya, akal itu sudah dipenuhi dengan bisikan nafsu yang menjawab kebenaran, menolak kebenaran. Ya. Sama dengan sombong. Sombong itu kan batrul haq, ya, menolak kebenaran itu kan ya, sombong. Nafsu kan ada dua, nafsu syahwat, ada nafsu marah. Kedua-duanya menolak kebenaran. Nah, maka akal itu mesti diisi dengan ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, yang secukup-cukupnya, secukup untuk menghindari berbagai rintangannya, ujiannya, cobaannya, secukup itu. Ya, isi akal kita, isi otak kita diisi dengan ilmu-ilmu yang cukup, yang kita perlukan untuk ya, menghindari segala dampak buruk dari perbuatan kita dan dari tindakan kita. Nah, maka berbahagialah orang yang akalnya raja, hawanya tawanan. Dan celakalah orang yang justru hawa nafsunya raja, akalnya tawanan. Qila man taraka dzunuba raqqa qalbuhu wa man tarakal harama wa ka'alal halal saffat fikratuhu. Auhallahu ila ba'dil anbiya ati'ni fima amartuk wa la tu'sini fima nasahtuk. Orang yang meninggalkan dosa, hatinya akan raqiq, lembut. Arti lembut, punya respon kepada kebaikan yang cepat. Itu raqiq namanya. Karena hati yang keras lama menerima kebaikan itu, pakai mikir ilok gitu. Apalagi lemanya ngomong bener apa, itu udah iblis itu. Ya, hak dan kebenaran itu dari Allah. Bahkan prinsip kita orang Islam, jika itu benar dari manapun datangnya, asalnya dari agama, dari Allah. Khudil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah ilmu itu, hikmah itu, min ayyi wi'a. Wi'a itu kantongnya. Ya, dari manapun kantongnya, tempat kebaikan itu. Bahkan Nabi mengatakan, dengarlah meskipun itu walau kana min abdin habasyiin. Dulu Habasyi itu hamba sahaya ya. Karena kebaikan itu
ya, dari Allah. Ya, itu adabnya kita kepada Allah. Ya. Maka orang yang meninggalkan dosa itu banyak raqqa itu ya. Raqiq. Ya, membuat hati menjadi halus, sensitif. Ya. Wa man tarakal harama, dan orang yang meninggalkan haram dan memakan yang halal, safat fikratu, akalnya jernih. Ya. Jadi akal itu kotor apabila sering memakan yang haram. Ya, menjauhkan yang halal, udah kotor tuh pikirannya. Ya, karena makan itu kan ya, kita isi perut. Nah, sedangkan perut itu merupakan kantong penyakit. Ya, perut itu kan merupakan kantong penyakit. Semua penyakit sekarang itu bukan dari tidak makan, justru dari makan. Penyakit apa aja dari makan. Begitu juga makanan yang sama tetapi kedudukannya di sisi Allah itu haram, ya, maka itu juga menjadi sebab, menjadi kantong penyakit, ya, untuk timbul pikiran-pikiran, ya, dan tindakan-tindakan jahat. Maka Allah telah mewahyukan kepada sebagian nabi, taatilah aku pada apa yang telah aku perintahkan. Ini sebetulnya kalau orang sufi melihat ati'ni bima amartuk, taati aku, taat ini sebuah sikap, tindak, perilaku, tumbuh dari jiwa. Taat itu, kalau orang di depan doang iya, pas di belakang bodoh ah, pasti ditunda, entar ah. Tapi kalau terang taat tidak, ya, taat itu merupakan adab yang tinggi. Makanya taat itu bukan hanya melaksanakan perintah, tetapi kata orang sufi itu, ya, kata para ulama, para aulia, suratul imtisal huwa ainut ta'ah, ainul adab. Ya, bukan sekedar menjalankan perintah, segera melaksanakannya, tidak ditunda-tunda. Itu tanda bahwa dia punya adab, punya taat. Ya, jika ditunda, ya, itu baru akal saja, tapi tidak punya hati nurani, jiwa yang baik. Maka ati'ni bima amartuk, taati pada apa yang aku perintahkan. Jadi kita melaksanakan ibadah ini karena perintah Allah saja. Enggak mudah itu. Saya kan cuma menggugurkan kewajiban. Dikira dia udah sholat sambil merem, yang penting gugur kewajiban. Bukan. Begini, orang banyak melakukan kebaikan karena surga, karena ada imbalan baik di dunia di akhirat. Begitulah secara umum. Ini berarti bukan melaksanakan perintah karena ente punya kepentingan. Orang yang melaksanakan perintah itu orang yang taat. Orang yang tidak punya pamrih kepada Allah, surga juga nggak mau. Itu namanya menggugurkan kewajiban. Ya. Itu kan perkataan aulia ulama dulu. Saya hanya menggugurkan kewajiban. Artinya saya nggak pengen apa-apa. Kita ngikut-ngikut. Saya juga cuma menggugurkan kewajiban. Begitu udah lama sholat masih miskin, ya Allah, pan saya sembahyang baik, udah saya gugurin kewajiban. Wah, ya. Itu jadi banyak bergeser, ya, makna. Ya. Jadi orang tidak melihat apa itu mana taat, udah samar. Ini istilah agama, bukan istilah sosial taat itu. Maka yang serius membicarakan istilah agama dan sungguh-sungguh, itu sebetulnya orang-orang sufi. Itu sebetulnya orang-orang sufi juga ternyata begitu-gitu juga. Berarti tidak sesungguhnya itu, ya. Kudunya itu orang-orang sufi, kudunya, ya, tapi tidak, rupanya tidak sekudunya juga. Berarti ada masalah di situ. Wala tu'sini fi ma nasahtuk,
dan janganlah engkau durhaka kepadaku pada apa yang telah aku nasihatkan kepadamu, yang mengandung pelajaran-pelajaran, ya, hikmah-hikmah dari segala apa yang aku larang. Ya. Qila kamalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sukhtih. Akal yang sempurna adalah mengikuti ridho Allah dan menjauhi murka Allah. Ini tinggi ini kamalul aqli ini. Bukan akal sempurna hanya ilmu, bukan. Ya, akal yang sempurna itu bukan hanya akal jasmani tetapi akal rohani. Dalam istilah tasawuf atau agama, jika ada kamal itu adalah apa? Kelengkapan rohani. Orang sholat rajin, nggak pernah tinggal. Rohaninya juga sholat, itu sempurna namanya sholatnya. Maka ulama kita menerjemahkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai. Itu diartikan oleh ulama kita dulu tidak sempurna imannya, padahal itu nggak ada itu redaksinya. Itu kasihan. Ya. Itu la yu'minu itu tidak beriman. Tapi kenapa ulama kita dulu tidak sempurna imannya? Ini bahasa tarbiyah. Karena iman ada sisi iman akal. Baru sempurna iman itu apabila ada cinta rohani. Maka diartikan la yu'minu, ya. Bahkan kalau kata Imam Al-Haddad, kesempurnaan akal itu ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ilmu, kedua amal, ketiga ikhlas, keempat baro'ah. Ya. Ilmu untuk mengetahui hak Allah itu apa. Amal adalah untuk melaksanakan perintah. Ikhlas untuk membersihkan amal dari segala pamrih dan tujuan lain. Baro'ah membersihkan dari pengakuan diri. Ya. Baro, tabri'ah, bari. La hawla wala quwata illa itu bari, tabri'ah namanya. Makanya orang dulu nyebut orang kalau udah tidur romannya, udah badannya udah lungsek itu tibra. Coba itu kan dari baro'ah itu. Udah nggak ada ya upaya, udah la hawla wala quwata, udah tibra man itu orang. Itu ngomong Arab orang tua kita dulu itu. Kita aja itu kagak tahu. Itu tibra amat itu dari baro'ah itu. Baro'ah yubari'u tibraan tuh. Lah, cek di soroknya itulah betul. Ya. Cuman ya ada wajan tibraan, tabrian, tibraan, barroan, barroatan, itu kan ada 10 wazan. Ya, tibra itu masih. Ya. Kita itu ibadah, melakukan kebaikan, tingkat kesempurnaan itu ada di tibra ini. Ya. Tingkat kesempurnaan itu ada di tibra. Dan itu wali itu. Kamalul akal itu wali. Ya, ada akal sehat, ada akal sempurna. Ya. Disebutnya ada akal ma'ashi, ada akal fa'ali. Itu ada istilah dalam istilah filsafat. Baik. Maka itu sebabnya kesempurnaan akal itu adalah selalu mengikuti keridhaan Allah. Ya. Dan ridho itu bukan satu bahasa yang sederhana. Ridho, ya, kayak laki nanya bini, ridho enggak neng? Ridho bang. Hidup sama saya orang makan, ya, serba kekurangan, ridho neng? Ridho bang. Enggak sembarangan itu, benar, mula-mula doang. Ya, bener nih, kawin sama abang ridho bae bang. Dapat sebulan udah ngamuk-ngamuk. Ridho itu bukan pikiran. Ridho itu adalah jiwa, ya. Sifat akhlak mulia. Ya, untuk memilikinya itu perlu
banyak tebusannya gitu untuk mendapatkan itu. Banyak sekali ridho itu. Orang untuk mencapai ridho itu ngalamin musibah udah jungkir balik itu, ditukar baru oleh Allah ridho karena dia melewati dengan baik. Dia lewati semua musibah itu dengan baik, Allah kasih ridho. Ya, akal sempurna jika dapat ridho. Pak, setiap kita mampu mempunyai sifat itu berarti Allah yang beri. Gampangnya begini, jika kita ridho berarti Allah ridho kepada kita. Jika ada ayat mengatakan Allah yardha anna, Allah yu'ti sifatahur ridho laka, Allah memberikan sifatnya ridho kepadamu untuk engkau ridho kepada Allah. Begitu hakikatnya. Nah, orang membaca teks itu tidak mendengarkan pengalaman para aulia, bagaimana proses pengamalannya. Jadi teks aja, kita ridho Pak, Bapak Ibu kita ridho, Allah menyuruh ridho. Ya, habis itu nyanyi dah ridho. Iya, nggak tahu ridho itu bagaimana mendapatkannya. Begitu ditimpa musibah lah ridho, tapi kan gue sakit, boyo. Ada tapinya, nah ini. Ya. Itu sebab di sini diletakkannya kamalul akli. Ya. Akal yang sempurna. Ittiba'ur ridha. Dan menjauhi murkanya. Ya tergantung kelasnya. Kita rasanya kalau berbuat maksiat besar Allah murka, kalau kecil mah kurang kayak dikit, kan kurang ajar itu. Mempermainkan Allah. Cuman kecil. Tidak. Para wali lupa aja sama Allah sedetik, takut Allah murka. Lupa sama Allah sebentar aja, ya Allah. Artinya ketika kita tidak ingat kepada Allah, sebenarnya Allah tidak ingat kepada kita. Sebenarnya kita sholat nggak husu-husu berarti Allah nggak ingat kepada kita. Selesai. Nah para wali itu ketika dia diambil ingatan itu, sedihnya bukan main. Jauh lebih sedih daripada dia melakukan dosa besar sekalipun. Karena dosa diciptakan untuk Allah ampunkan. Begitu pandangan mereka. Nah ini di bab fikih nggak terbaca itu, karena dia baca teks. Agama bagi dia pokoknya itulah yang diactionkan oleh fisik. Tidak ada hubungannya dengan silah bainahu wa bainallah. Kosong wilayah itu. Yang penting kelihatan keren dia pisan. Ya. Nah ini. Jika ridho itu sudah surga hidupnya, maka dikatakan ar-ridho huwa jannatud dunya. Jika orang dapat ridho, artinya dia dapat surga dunia. Enggak kecil itu masalah ridho. Umpamanya begini, kan kita mondok nih, sabar sama ridho lain, kok enggak betah, tetapi terus dia pertahankan. Terasa itu pedihnya, letihnya, lamanya, capeknya melewati ya hari demi hari di pondok sampai selesai. Akhirnya selesai juga. Waduh, jangan sampai, kan begitu akhirnya tuh. Itu dia punya tuh sabar. Ya. Tapi kalau ridho udah nyaman di situ. Pindah orang udah ini cocok, itu ridho namanya. Gitu. Kalau sabar mah masih ngegeget nahan susah payahnya. Ridho mah udah gak terasa apa-apa. Lah kan surga namanya. Dikasih musibah dia nangis aja, ridho masih lebih tinggi di atas nangis itu. Bahkan ridho menyaksikan Allah memberiku nangis. Coba itu. Ini anugerah dari Allah untuk menangisi musibah. Allah, ya. Mulutnya sepi, kena ridho.
Ini mulutnya rame, nah itu belum ridho. Ridho saya bang, wah ilah, kalau ridho melotot. Ya, bagaimana kurang ridho saya? Kan saya diem baik, lah itu. Ya, padahal tiap hari ngomel ngomongnya masa diem baik. Nah itu. Baik. Qila la gurbata lil fadil wala watana lil jahil. Orang yang fadil, ya. Kalau lihat dari jahil, ini adalah bahasa Arab ya. Apa kita artikan apa fadil ini? Alim. Kenapa? Karena ada siyak. Ya. Di ayat, di kata berikutnya, wala watana lil jahil. Yani la ghurbata lil alim. Kenapa alim disebut fadil? Karena orang berilmu, mulianya itu disebabkan ilmu itu, maka dia fadil. Ya. Wah itu orang alim, itu kan namanya dia berilmu, fadil. Ya. Nah orang yang berkaitan dengan orang yang berilmu mafdul namanya. Tidak ada tempat yang asing bagi orang berilmu. Orang jika berilmu di mana enggak merasa bahwa dia itu berada di lingkungan yang asing, karena dengan ilmunya dia memberi petunjuk, ya, dia diperlukan dan dia mampu mengisi hidup waktu ya, dengan baik. Ya. La watana lil jahil, dan tidak ada tempat bagi orang bodoh. Terbuang baik, tersingkir aja. Ya. Tapi jika orang berilmu dimanapun dia tetap hidup. Ya, bukan karena banyak harta, bukan. Ya, dia disambut dan welcome dimanapun berada, bukan karena keturunan, tidak, tapi karena ilmu. Ya. Kalau kena keturunan mungkin di kampungnya doang dia, di luar ghurbah, asing. Makanya kata Sayyidina Ali, laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha ana dha. Ya. Man kana bit ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Barang siapa yang dekat di sisi Allah dengan sebab taat, kana bit ta'ati. Barang siapa dia, ya, menjadilah dia dengan sebab taat di sisi Allah dekat, maka otomatik dia berada di tengah-tengah manusia asing. Begini Pak, ada istilahnya kalau dalam tasawuf itu mudoha. Mudoha itu sama dengan mudoro'ah, musyabahah. Injizab Allah dan injizab ghairillah. Ada tarikan ke Allah. Jika tidak ada tarikan ke Allah, maka dia ada tarikannya kepada selain Allah. Ada orang beramal tujuannya selain Allah, apa baik? Ini berarti dia bersandar menghadap menuju kepada arah yang kosong dan tiada hampa. Dan dia bersandar kepada yang tiada, tidak akan kuat dan mudah jatuh. Meskipun apalagi dia berani membangun ketinggian bangunan di atas kekosongan dan kehampaan, itu jatuh. Tetapi jika dia bersandar dan hidup beramal untuk Allah, silakan bangun setinggi-tingginya, dia akan semakin kokoh. Maka orang yang melakukan karena Allah itu berarti menuju kepada ada. Jika karena selain Allah berarti dia menuju kepada tiada. Nah, artinya menuju kepada Allah ini dekat, qarib. Qarib itu adalah syabih, serupa. Nah, orang adalah orang dalam arti fisik. Fisik ini punya kecenderungan yang tidak kepada Tuhan tetapi kepada ciptaan sekitarnya, meskipun termasuk akal.
Yang cenderung kepada Allah adalah rohani kita. Itu sudah kudrat dari Allah. Dan iradah Allah pun demikian. Terlepas nilai baik dan buruk. Ya. Maka orang yang semakin dekat berarti rohaninya memiliki sifat-sifat Allah, maka dia qarib, syabih, serupa Tuhan. Dan ini asing bagi fisik. Karena manusia itu hanya tubuh dan fisik, fisik dan rohani. Jika rohaninya penuh dengan sifat-sifat ketuhanan, yang sifat-sifat kemuliaan, makrifat, syuhud, maka kecenderungannya itu kepada Allah saja. Kecenderungan fisiknya ya hanya sebatas keperluan, dan ini tidak dikenal oleh orang. Coba orang yang, jangankan begitu, orang punya ilmu aja, ilmunya banyak aja, kecenderungan ilmunya yang penuh di otaknya itu ya akan membawa dia kepada kehidupan yang lebih bersih, lebih bermanfaat dalam pengisian waktu sehari-hari itu. Sementara orang yang nggak ada ilmu, ya kerjaannya buang-buang waktu aja. Sini ngobrol, situ kongkok, ke situ apa? Selain ngobrol sama kongkok, apalagi bahasanya? Ya, udah waktu itu isinya kosong, melompong, bolong, tidak ada apa-apa. Dan itu mental jahil, mental otak nggak ada ilmu. Tapi kalau otaknya penuh dengan ilmu, ada kecenderungan yang tidak sama dengan orang. Begitu juga orang yang rohaninya tinggi kepada Allah, makin tidak kenal cara dia berpikir, cara dia hidup, cara dia makanya misah baik. Ya. Misah aja. Orang itu akan berkelompok dengan golongan yang berkelompok dengan individu yang sama. Beda aja. Udah nggak kerasan, nggak betah, tidak selesa. Ya. Beda aja, yang 101, yang 102 udah kagak selesai itu. Ya. Itu baru beda pikiran itu. Ya. Nah, maka orang yang dengan sebab taat jadi dekat dengan Allah, maka dia semakin tidak dipahami, tidak dikenal oleh otak, oleh nafsu, oleh fisik. Ya. Mungkin orang yang bodoh mengatakan sombong banget itu orang berilmu. Bukan, itu izzah namanya. Kalau kata kita mah itu bawaan ilmu. Sama, coba Pak, Bapak ini nggak punya duit sekarang nih. Tiba-tiba dapat duit 1 juta miliar, berubah Pak itu Pak. Yang tadinya jalannya begini udah begini lain. Itu bawaan apa itu? Bawaan duit. Ya, tadinya mah jalannya begini aja. Begitu punya duit aja, bisulnya makin bengkak itu teman-teman. Ya. Ngomongnya udah begitu, lo siapa lo? Gitu. Ilmu ada bawaan izzah namanya. Maka ada izzah bil itsm, ada izzah dengan dosa, yaitu harta, tahta, Toyota, wanita, senjata itu. Ya. Tapi ada izzah bil ilmi wal amali wal ma'rifah, itu al izzah billah namanya. Orang kena ilmu ada izzah ilmu yang tidak sama dengan selera rendah orang yang tidak berilmu. Dan orang yang ma'rifat kepada Allah pun ada izzah yang lebih tinggi dari orang berilmu. Yang tidak sama pendapatnya, pandangannya, pikirannya, perilakunya, sikapnya. Orang kalau punya ilmu, timbang ada masalah hitilap sendiri aja udah bawel, kayak nenek-nenek udah pada para ulama. Ya. Yang masalah buruk, mestinya mah aib saudara ditutupin. Wah, habis medsos untuk dakwah. Ya, cuman mengkritik kesalahan seberapa pun besarnya. Ya itu udah kerjaan dari dulu, ulama kerjaannya dari dulu begitu. Kila harakatut ta'ati dalilul ma'rifah, kama anna harakatal jismi dalilul haya. Aktivitas, harakah itu adalah amal. Cuman kenapa dinamakan kan
ulama memberikan istilah amal itu adalah harakatun hadifatun, katakan begitu, atau bihadapin. Ada yang mengatakan harakatun bihadapin, itu namanya amal. Amal ini segala aktivitas yang terarah, ya, yang ada arahannya. Berarti kalau ada arahan itu berarti ada pedomannya, ya, ada visinya, ada misinya. Maka itu dinamakan amal. Kalau nggak ada ya maka sewayo-wayo. Orang organisasi misalnya nggak ada visi misi, nggak ada program, nggak ada apa, nggak ada AED ART-nya, ya sewayo-wayo, itu bukan suatu aktivitas, ya. Nah, maka harakatut ta'ah, aktivitas taat, ya, begini, jangan dipahami secara zahir, ya. Secara zahir begini, orang ada organisasi juga yang penting ada program dah, udah, padahal dia nggak mendapat manfaat dari program itu. Remaja masjid bikin maulid, apakah remaja masjid itu mendapat hikmah dan ilmu dari acara yang dia selenggarakan? Orang rame-rame ke, ya, kumpul-kumpul, makan-makan, buang-buang waktu. Pahala mah jangan takut ada. Kita tidak bicara pahala karena ini dalam konteks tasawuf. Tasawuf pahala itu udah diketepikan. Dia bagaimana agar hidup ini membangun jiwanya. Karena tugas hidup kita membangun jiwa. Nabi pimpinannya, innama bu'istu li utammim makarimal akhlaq. Aku membawa Quran dan hadis ini dan aku menjadi rasul. Tugasnya membangun manusia. Manusia dalam konteks adalah jiwa rohani. Hatta Quran aja Allah turunkan li hidayatir ruhiyatin, sebagai hidayah rohani, yani hudal lil muttaqin, ya, bukan hudal lil akilin wan naimin, ya, wan nakihin, ya, tukang nikah, bukan, ya. Kalau kiai nggak apa-apa, nikahnya banyak nggak apa-apa kalau kiai. Maka gerakan taat ini batin bersifatnya, bahwa kecenderungan untuk tunduk kepada Allah itu tanda bahwa dia ma'rifat. Makanya nasihat di dalam tasawuf, jangan ada waktu kosong isinya kudu taat. Kagak boleh itu kosong. Paling kurang ngomong itu kudu yang benar, itu taat itu. Karena ada muraqabatullah, itu taat. 24 jam kalau kita bagi, ya, kepada 3 aktivitas besar. Pertama tidur kita aktivitas besar ini. Ngambil waktu banyak banget 8 jam, maka jangan sampai lebih. Kalau lebih, waduh, ya. Itu sama juga sifat kebo. Maka kalau orang tidurnya banyak mesti dikalungkan tulisan kerbau gitu. Yang kedua, ibadah. Ini 8 kedua ibadah. 8 ketiga kerjakan. Kalau kita bagi hidup itu yang besar 3 aja. Istirahat, kerja, ibadah. Kalau tidur memang udah kosong, udah nggak ada pahala, udah. Alhamdulillah dosa juga nggak ditulis. Kerja, nah di situ. Ya romannya mah kebanyakan mendosa kan gitu. Ya udah dah, ibadah lah, harapan kita 8 jam. Lah kalau umur 80 tahun atau katakanlah umur 90 tahun tuh dibagi 3, ibadah 30 tahun. Nah, kalau kita tanya lagi 8 jam bener apa ibadah itu? Tuh kan? Itu sebab ada harakatut ta'ah. Imam Al-Ghazali itu, dan ada beberapa imam kisah daripada aulia, sampai dia membuat jadwal, Pak, satu hari dia mempunyai komitmen agar melakukan kebaikan, ketaatan 40 item, katakan 40. Ya 40 item lah. Ya, mungkin nggak ada jadwalnya kalau kita mau ditulis. Dia mah sudah, ya, terprogram, terjadwal dalam hidupnya 40. Dihitung semuanya, yang wajib, yang sunnah dihitung. Coba kita hitung 40. Kurang rasanya mah. Kalau kurang ada untuk nambahinnya, Pak. Apa?
tidur sama bini. Waduh, baru 30 ini 10 lagi. Sanggup 10 kali sama bini. Ya, masuk lagi neng, baru 30 neng. Masuk 31. Waduh 9 lagi apa neng, masuk lagi lah neng. Nah, seharian doang kuatnya kali. Ya. Kecuali istrinya 4. Itu baru 4 kali sehari itu. Artinya isinya taat, itu yang penting. Ya. Taat itu ada pekerjaan yang mempunyai orientasi kepada Allah. Itu apapun bentuknya, meskipun berpikir. Makanya kata hadis, meskipun itu doib jidat lagi doibnya. Tafakkur sa'ah khairun min sab'ina ibadah. Berpikir 1 jam itu sama dengan 70 tahun ibadah. Karena kualitas itu tidak sama dengan kuantitas berapapun banyaknya. Ya. Taib. Sebagaimana gerakan tubuh itu sebagai indikasi kehidupan. Nah, gerakan taat, orang condong kepada taat itu, untuk nyiptain jiwa taat itu susah. Ya, taat itu sama dengan hamba. Ya. Taat itu belum tentu muncul karena dilakukan dengan fisik, belum tentu muncul. Karena biasanya fisik itu ada ada stimulasi daripada pikiran dan kemaslahatan kepentingan. Coba Pak, orang kalau musim pemilihan umum ya, Bapak caleg-caleg itu, wah ilah, baik banget Pak, perhatian sama kita, kurang apa nih rakyat? Ya, kita tinggal ngebalikin aja besok, Bapak nih kurang ajar gitu. Ya, udah jadi lupa kan gitu. Itu kan kepentingan, baik banget itu. Jadi tidak bisa terbayar itu taat itu kalau dengan action fisik, tidak. Taat itu ketundukan. Man ahabballaha faqad ata'ah. Orang yang mencintai Allah pasti taat. Coba orang kalau cinta, taat bae udah. Aslu jami'il khotoya hubbud dunya wa aslu jami'il fitan man'ul usri waz zakah. Pangkal segala salah ini hadisnya, perkataan Nabi, pangkal segala salah atau sumber semua kesalahan adalah cinta dunia. Sedangkan sumber semua fitnah adalah tidak mau membayar 10% ya zakat makanan itu ya, dan atau pada umumnya zakat ya. 10% itu kan zakat makanan, kena kaitan iman atau zakat itu kan lebih membangun kesejahteraan. Maka it'amu ta'am itu, orang yang sering memberi makan orang itu pahalanya sama dengan orang yang qiyamul lail dan puasa siang. Kalau orang sudah mempunyai akhlak, mampu memberi orang, menutupi kelaparan orang, rasanya kalau dia pun tidak punya waktu untuk sholat dan puasa sunnah, sholat sunnah dan puasa sunnah, jauh lebih baik masih memberi makan orang ya. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sering mengangkat, karena dia adalah pemberi makan orang, dan itu ya, sumber fitnahnya ketika orang sudah tidak melaksanakan ya, zakat atau pemberian ya, 1/10 daripada zakat makanan dan dari zakat secara umum. Nah, kenapa ada kaitannya ini cinta dunia, sumber kesalahan ya. Cinta dunia adalah cinta yang timbul dari kecenderungan tubuh kita fisik ya, perut,
mata, ya, dan karakter fisik ini. Karena fisik ini perlu hidup. Sebetulnya hakikatnya cinta yang tumbuh dari fisik itu adalah tuntutan kehidupan fisik itu sendiri agar hidup. Cuman kalau tidak dibatasi oleh akhlak syariat, maka dia akan berlebihan, lebih daripada binatang. Ya. Jadi agama itu membuat aturan untuk kehidupan yang seimbang dan normal untuk fisik. Tapi agama bukan hanya bacaan, tetapi sudah menjadi karakter, sifat, akhlak rohani dia. Nah maka jika orang tidak punya cinta yang tumbuh dari rohani, cintanya hanya tumbuh dari fisik, maka cinta dunia itu akan menimbulkan berbagai kesalahan. Ini jangan diartiin berarti orang sufi nggak mau dunia. Wah itu mulut, bukannya ngaji malah pakai komentar begitu ya. Ya sering saya mendengar, kadang terpelajar orang sufi ini nggak jauhi dunia. Gitu. Kenapa? Lah, siapa yang ngejauhin dunia? Orang masih di dunia ngejauhin bagaimana? Kalau udah dikubur baru jauh dari dunia. Tidak mengerti bahasa bahwa cinta yang tumbuh dari fisik, maka objektifnya adalah dunia. Tapi cinta yang tumbuh dari sifat kerohanian, maka objektifnya adalah Tuhan. Ketika agama menyuruh cinta dunia, artinya Anda harus menumbuhkan cinta rohani untuk memimpin cinta dunia ini. Lihat ayat Al-Quran seabrek-abrek. Ya. Apabila ibu bapakmu, saudara-saudaramu, dan harta yang kau perdagangkan, tempat-tempat istana yang kau sukai, dan istri, anak lebih dicintai daripada Allah, kan bukan dilarang. Tetapi kamu tidak punya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah timbul dari rohani. Nabi pun mengatakan, cintai aku lebih dari cintamu kepada ayahmu, anakmu, hartamu. Karena itu cinta fisik, dan itu ciptaan Allah, itu anugerah. Tetapi engkau mesti sempurnakan, mesti miliki cinta yang tumbuh dari rohani, karena akan mengarahkan cintamu kepada yang tumbuh dari fisik, kepada anak, istri, harta, tahta. Semua itu agar dibawa ke jalan Allah, tidak tenggelam karena cintanya. Ya. Nah itu sebetulnya. Maka dengan kata lain, orang yang tidak punya cinta rohani melakukan kebaikan pun jadi buruk karena kepentingan, dan itu adalah khotok. Itu adalah sumber kesalahan. Nah maka salah satu pendidikan untuk menumbuhkan cinta rohani, memberi kepada orang. Maka dalam Tarekat Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika meletakkan syarat untuk menjadi seorang mursyid, seorang pimpinan tarikat, ada sifat yang kelihatannya kecil, tapi oleh Syekh Abdul Qadir itu ya, termasuk sifat yang didahulukan. Apa? As-sakha, dermawan. Sebesar harta yang kau berikan kepada orang, sebesar itulah kasih sayang yang ada dalam rohanimu. Berapa kamu memberi orang, sebesar itulah kasih sayang yang ada pada dirimu. Jika cerit, segitulah kasih sayangnya sudah. Memberi itu adalah ekspresi kasih sayang. Maka Sayyidina Ali ketika melihat Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah, aku serahkan hartaku semua untukmu ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, lo anak bini ente udah disisain belum? Udah. Faqad abqaitullaha wa rasuluh. Udah saya sisain, dia Allah dan Rasulnya, udah. Rasulullah senyum dengar begitu. Datang Sayyidina Umar, separuh hartaku. Datang Sayyidina Utsman, aku tackle segala keperluan perang dan segala keperluan dakwah. Sayyidina Ali gak punya apa-apa, makan aja susah. Dia pagi-pagi pulang sore, ya dapat setekem. Malu-malu dia datang, ya Rasulullah, ini yang hanya aku miliki satu hari ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah,
Tidak ada bandingannya engkau di akhirat. Coba, kan bukan besarnya, tapi taatnya, ya. Tapi cintanya itu. Maka kata Nabi itu orang yang memberi, pemberian yang paling afdol itu ada 2 cirinya, ya. Orang yang punya tanggung jawab banyak dan dalam keadaan pailit. Coba, bininya 4, anaknya 20, perlu makan, tiba-tiba dia punya uang, dakwah memerlukan, dikasih ke dakwah, ngamuk semua anak bininya. Itu nggak bisa dipraktekin itu kalau bukan punya jiwa yang jawad dan sakha, ya. Karena kalau tidak punya sifat ini, dia coba-coba nekat, mungkin sampai situ doang dia berhenti, punya bini, punya, atau dia tidak tahu bagaimana menenteramkan, meredamkan, karena Allah yang meredamkan. Orang yang punya akhlak mampu meredamkan keadaan apapun di luar, karena Allah yang meredamkan akhlak, bukan kita. Orang yang gak punya akhlak malah disulut, malah jadi kompor. Sudah kondisi apapun dikomporin pisan. Ya kan banyak ulama sekarang, ulama kompor, ya. Karena dia tidak punya alat peredam, yaitu inayah ilahiyah, kesejukan Tuhan. Nggak habis-habis ya. Ada habis dah. Saya mau habisin bab ini, bab 3 ini, bab 2 ini. Qila al-muqirru bit-taksiri abadan mahmudun wal iqraru bit-taksiri alamatul qabul. Ya Allah ya Rabbi. Dari mana kita tahu pengalaman ini kalau bukan dari para aulia? Orang yang mengaku kurang, tidak sempurna terus. Orang ngaku taksir itu adalah orang yang banyak amalnya, tetapi begini Pak, pengakuan taksir itu timbul dari kesempurnaan rohani. Pak, orang kalau tidak punya akhlak, kalau mengerjakan kebaikan, penuh rasanya dia melakukan. Dia sendiri sampai buset-buset. Buset deh, gak ada yang kayak gua, memang di kampung ini gua doang. Ampun dah, yang lain pada budek kali ya, gua doang ini. Coba, gede banget itu. Dia melihat dirinya karena dia melakukan kebaikan, ketaatan. Padahal itu hidayah dan taufik dari Allah. Enggak ngelihat kurang, enggak. Orang yang dikasih ma'rifat, syuhud, akhlak, itu enggak berhenti-berhenti melakukan. Kenapa? Karena dia merasa Allah memberi. Dia merasa bahwa itu pemberian Allah. Jadi dia mau terima kasih kepada Allah. Dia buat taat lagi Allah. Setelah dia berbuat taat, kecerdasan spiritualnya, batinnya melihat itu taat pun Allah yang beri, ya. Jadi dia tidak pernah berbuat. Jadi itulah maka timbul bahwa dia tidak melakukan. Makanya orang yang punya akhlak itu nggak berhenti berbuat. Sabarnya tidak berhenti, ridhonya tidak berhenti. Ini mah udah gue sabarin setahun ternyata masih begini baik. Loh, itu kosong daripada inayah Allah, ya. Hitung-hitungannya ibadah itu surga saja. Dan nilai baik buruk itu orang apabila kelihatan zahirnya taat dan maksiat. Maka itu sebab orang salah aja sedikit serang. Itu ramenya tuh agama begitu. Kenapa? Karena menurut dalilnya. Dalil diadu domba. Tidak bagaimana membangun kedamaian, membangun. Enggak punya memang tidak, wah hatinya tidak damai. Niat ayat udah perang aja bawaannya. Kenapa pahamnya lain? Ya. Yang satu Muhammadiyah, ini Muhammad kita, ini Muhammad enteh, ini Muhammad kamu, ya. Itu taksir itu begitu. Itu sebab abadan mahmudun, selama-lamanya dia terpuji dari Allah, ya. Orang kalau merasa kurang, jangan, ya kan saya ini merasa kurang, ya elah, timbulnya dari hati bukan dari pikiran. Orang yang beragama hanya melihat tek apa-apa ge,
tek aja. Dan dia aja yang melakukan itu. Banyak pun dia melakukan, timbulnya malah mempergede dirinya, ananiahnya. Lama-lama dia sendiri heran sama dirinya. Gua heran ya sama gua. Ya. Kalau kata saya, kalau dia udah heran sama dirinya, tinggalin, bahaya itu. Dia juga udah kagak kenal sama dirinya itu. Bahaya itu, udah hubbul azamah. Kalau banyak pengikutnya, lama-lama ngaku Tuhan nanti. Nanya, kalau gua kira-kira Tuhan pas gak? Puas, kata anak buahnya mah. Udah puas baik. Pertama wali, puas emang. Ya. Ningkat jadi nabi. Kira-kira kalau ngaku Tuhan emang ada sih separuh Tuhan lo, katanya. Ya. Itu hubbul azamah. Itu penyakit jiwa yang akut kalau dibiarin. Itu datang dari nafsul ghadab, dari nafsu murka. Ya. Nah, nafsu kan ada dua, ada nafsu angkara, ada nafsu murka. Angkara ini syahwat, murka ini ghadab. Dan ikrar bitaksir, bentuk pengakuan merasa kurang, itu ciri dikabul oleh Allah. Amal kalau udah diambil sama Allah, dia kehilangan beramal. Karena dia melihat Allah yang memberikannya, dan diambil oleh Allah, diterima. Saya nggak berbuat apa-apa. Coba orang yang sopan ya, terima kasih Pak. Enggak, saya nggak berbuat apa-apa. Ya, pas marahan mah kalau nggak ada gua lo, itu cuman kita meniru bahasa aja udah bagus banget. Ya karena agama itu tek ayat, jadi semuanya bunyi aja, tidak ada hakikatnya. Tasawuf itulah hakikatnya. Ya. Wakila kufranun ni'mah lu'mun wa suhbatul ahmaq syu'mun. Kafir nikmat tidak bersyukur itu lu'um. Laim. Apa laim itu ya? Apa laim? Tercelalah, buruk ya. Suhbatul ahmaq, bersahabat, berkudwah, meniru kepada orang dungu. Syu'mun. Syu'mun itu sial ya. Orang mengambil contoh teladan dari orang dungu itu sial. Dungu itu bahasa filsafat, ahmak. Dan orang sufi sering menggunakan ahmak. Ada hadis yang berkenaan dengan ahmak. Orang yang tidur dari asar sampai maghrib, ahmak. Maaf, ya ahmak. Kehilangan akal untuk melihat keseimbangan, membangun pikiran, itu namanya ahmak. Disebabkan tidur, disebabkan marah, disebabkan keberpihakan yang bukan berpihakan kepada kebenaran, itu ahmak. Ya man bidun yastaghal qad garrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal kubru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Wahai orang yang sibuk dengan dunia, dunia ini sesuatu yang menjauhkan dia dari Allah. Jadi bukan hanya harta, bukan hanya tahta, kalau juga ibadah dia, dakwah dia, ngajar dia, menjauhkan dia dari Allah, orientasinya adalah dunia, itu namanya sibuk dengan dunia. Lihat di Ihya Ulumuddin, kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan ulama dunia, ulama usu. Siapa? Itu para fuqaha yang disinggung oleh Imam Al-Ghazali, para fuqaha. Orang yang belajar dan berfatwa untuk mencari dunia. Maknanya
bukan karena Allah. Harapan, tulul amal, angan-angan yang panjang telah menipumu. Ya. Atau dia terus menerus dalam kelalaian. Aulam yazal fi ghaflah. Kalau orang sibuk dengan dunia, akan tumbuh sifat tulul amal. Ada tumbuh sifat enti. Apa enti kata orang sini mah? Apa-apa jadi enti-enti baik, apa tuh? Ya, dinanti-nanti baik. Kebaikan itu nanti melakukan kebaikan nanti. Apa nanti? Itu berarti tidak sibuk dengan Allah. Kalau sibuk dengan Allah, enggak. Karena dia tahu hidup ini hanya satu tampilan. Ya, maka kita dikatakan hadis. Hadis itu baru, kita itu baru terus. Ya, maka dia tidak mau waktu lewat, kotak waktu lewat itu kosong. Kalau dia ingat Allah, maka dia akan isi itu. Ini enggak, nanti itu kena sibuknya bukan kepada Allah. Padahal secara fisik yang dia lakukan dakwah, baca kitab, baca Quran di masjid, tetapi hatinya tidak bersama Allah. Apa ceknya, tesnya? Punya enggak sifat suka menunda-nunda, suka berangan-angan, ya? Itu sifat yang tumbuh dari hati yang sibuk. Kedua, goplah, susah ingat Allah. Sampai kapan? Sampai mati begitu. Hatta dana minhul ajal. Kenapa? Karena mati datang tiba-tiba. Nanti dikubur baru kelihatan amalnya. Karena kubur adalah kotak amal. Bersabarlah terhadap goncangan kubur itu. Artinya di hari kiamat nanti. Dan tidak ada kematian kecuali dengan ajal. Ajal itu ya waktu mati. Ajal itu sebentar, artinya hidup itu sebentar. Kalau sebentarnya hilang, mati maksudnya. Ya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.